Sirip, balik lagi bersama Sirip Santuy, bersama saya Sinta Dewi, Suara Inspirasi Insan Perikanan. Nah sobat, seringkali kita ini banyak sekali ide yang bagus, terus juga teknologi yang super canggih, tapi kenapa ya sasaran masih terkesan kurang excited atau masih cuek? Apakah penyuluh perikanan di sini masih belum tahu gimana sih cara memulai sebelum melakukan aksi penyuluhan perikanan? Nah ternyata ilmu yang tinggi aja tuh nggak cukup, diperlukan persiapan sebelum melakukan aksi penyuluhan perikanan. Makanya di episode kali ini kita akan bahas bagaimana strategi menyusun materi penyuluhan perikanan. Wah, sudah hadir di samping saya, ini adalah dosen penyuluhan perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan, yaitu Ibu Dr. Randa Ani Lailani MSI. Halo Ibu. Halo juga Mbak. Selamat siang Bu. Selamat Gimana Bu siang. nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Wah, sehat-sehat. alhamdulillah. Iya. Saya melihat Ibu sangat cerah sekali, bahagia sekali. Terima kasih banyak Amin, ya amin, Bu, amin. sudah berkenan hadir ke studio CMC hari ini. Tentunya merupakan sebuah kebanggaan untuk kami karena Ibu berkenan hadir Bu. Iya, iya. Baik Bu, kita langsung saja nih Bu ya. Ya, silahkan. Oke Bu, sebenarnya nih Bu ya, apa sih Bu esensi dari penyuluhan itu sendiri Bu? Esensi penyuluhan ya. Mm-mm, Baik, mungkin sebelum ke esensi penyuluhan, mm-mm. saya akan menyampaikan dulu Oke Bu, kepada pemirsa bahwa apa sih penyuluhan itu gitu oke. ya. Boleh Bu, Nah, di sini disapa, ini adalah iya. Sobat Sirip Bu. Halo Sobat Sirip, Ah. iya sangat berbahagia sekali kita bisa bertemu pada sore hari ini ya. Oke, Dalam rangka memberikan materi atau diskusi tentang strategi menyusun materi penyuluhan ya. oke. Tadi Mbak Sinta menanyakan tentang Esensi. esensi penyuluhan ya. Mm-mm. Ya Mbak Sinta, bahwa penyuluhan itu adalah proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran bagi pelaku utama atau pelaku usaha ya, agar mereka mau dan mampu Mm-mm. menolong ya dan mengorganisasikan dirinya ya, supaya mereka itu bisa mengakses informasi ya, informasi pasar, teknologi ya, ataupun misalnya permodalan atau sumber daya yang lainnya ya, dalam rangka bisa meningkatkan produktivitas ya, Oke. usahanya ya secara efisien, atau misalnya permodalan atau pendapatan, dan bisa meningkatkan kesejahteraannya dan sekaligus bisa meningkatkan kesadaran ya untuk bisa melestarikan lingkungan ya di Oke. sekitar wilayah masing-masing. Kalau Mbak Dewi tadi, Mbak Sinta ya, Boleh Bu, boleh menanyakan Dewi, boleh esensi Sinta, ya, iya. esensi dari penyuluhan itu intinya adalah bagaimana kita mampu mengubah perilaku ya, mengubah perilaku masyarakat, yaitu pelaku utama dan pelaku usaha ya, supaya dia itu berubah pengetahuannya ya, kemudian sikapnya, keterampilannya ya. Kemudian esensi yang berikutnya adalah meningkatkan kesadaran ya, meningkatkan kesadaran dari misalnya isu-isu penting saat ini ya, isu-isu penting tentang kesadaran kesehatan gitu kan. Kemudian ada kesadaran lingkungan ya, Oke. kesadaran untuk mengikuti pendidikan ya. Ada juga satu lagi yang lebih penting, esensinya adalah meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas hidupnya, dalam artian bisa meningkatkan kesejahteraannya ya, yang berkelanjutan. Oke. Itu Esensi esensi dari dari penyuluhan. penyuluhan, dari apa yang tadi sudah disampaikan dari pengertian penyuluhan ya. Oke. Nah, berarti 3 esensi itu, diharapkan akan, sampai kepada sasaran. Ya, ya. Nah, tadi Ibu membahas ada pelaku utama dan pelaku usaha. Sebenarnya, dari sasaran itu sendiri, yang menjadi sasaran penyuluhan perikanan itu siapa aja sih, Bu? Ya, yang menjadi sasaran penyuluhan perikanan ya, Iya, tadi ada pelaku utama dan pelaku usaha. pelaku usaha ya. Di antaranya pelaku utama dan pelaku usaha itu
terdiri dari nelayan ya yang memang berada di wilayah pesisir ya, Pesisir. itu sasaran penyuluhan nelayan. Kemudian ada pembudidaya ya, pembudidaya, ada pembudidaya ikan ya. Kemudian ada para pengolah hasil perikanan. Kemudian ada pemasar ya yang memang menjalankan pemasaran ya, pemasaran ikan. Kemudian ada juga selain sasaran secara individu ya, ada sasaran secara kelompok. Ya, karena kita memberikan materi penyuluhan bukan hanya saja kepada sasaran secara individu, ya, kita juga memberikan penyuluhan kepada sasaran kelompok atau massal ya. Sasaran kelompok. Kalau misalnya sasaran kelompok yang tadinya disebut sebagai pembudidaya, maka kita sebut kelompok pembudidaya ikan. Atau pokdakan. Pokdakan, kelompok budidaya ikan. Ya. Kemudian tadi pengolah. Pengolah dan pemasar ya. Kalau dalam kelompok itu namanya kelompok poklasar. Kelompok pengolah dan pemasar. Kelompok pengolah dan pemasar. Iya. Wah, ada kemudian ada lagi kugar, kelompok usaha petambak garam. Kelompok usaha petambak garam. Iya. Kemudian ada lagi kelompok pengelola wisata bahari, ya, konservasi ya, kaitan dengan konservasi. Ada lagi yang disebut kelompok masyarakat pengawas, ya. Ada lagi satu namanya kompak. Kompak, ya. Apa tuh Bu? Kelompok penggerak kawasan konservasi. Ya. Nah semuanya itu ada termaktub dalam Peraturan Menteri Kelautan Perikanan nomor 28 tahun 2024. Di situ ada penamaan kelompok, ya, kelompok sasaran. Di sasaran itu ada yang kita melakukan penyuluhan berdasarkan pendekatan individu, berdasarkan kelompok tadi yang saya sebutkan, kemudian berdasarkan massal. Ya. Massal itu ya bisa melalui multimedia atau secara langsung berhadapan langsung dengan sekelompok banyak orang. Itulah sasaran penyuluhan kita ya. Wah menarik sekali ya Sobat Sirip. Berarti dari sasaran-sasaran tersebut ada tadi Ibu sebutkan pokdakan, poklasar, pokmaswas, kugar gitu. Nah, apakah penting Bu ketika nanti sebelum melakukan penyuluhan itu kita mengetahui profil daripada sasaran tersebut, para sasaran tersebut. Nah, seberapa penting sih sebenarnya Bu? Saya kira sangat penting ya. Itu yang memang harus dilakukan ya oleh seorang penyuluh ya, atau pemberi informasi pada saat akan melakukan penyuluhan. Itu identifikasi sasaran dulu ya. Harus dilihat dulu profilnya ya, dalam artian profil sasaran. Karena sasaran penyuluhan itu heterogen. Jadi beragam ya, beragam kan. Ada yang pelakunya ya, berarti orang tuanya. Ada yang anak mudanya ya, jadi sangat beragam, heterogen, sehingga sangat penting kita mengidentifikasi dulu siapa sasaran yang akan kita suluh ya, yang akan kita berikan informasi ya. Karena itu sangat penting sekali profilnya, terutama kita bisa melihat dari sisi usianya, kemudian dari pendidikannya ya. Itu harus juga kita ketahui ya, karena memang nanti karakteristik sasaran itu yang menentukan media atau strategi materi apa yang harus kita sampaikan. Kita harus melihat karakteristik sasaran. Ya, dilihat dari usianya, dilihat dari pendidikannya, dilihat dari pengalaman usahanya, ya. Kemudian dilihat dari segi ekonominya, misalnya pendapatannya, kemudian sumber pendapatan, ya. Kemudian bisa dilihat juga dari budaya, kebiasaan. Ya. Adat istiadat setempat. Istiadat, kebiasaan itu sangat mempengaruhi pada saat kita menyusun materi penyuluhan. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat
dari unsur agamanya, ya. Hmm, Nah itu sangat penting kita mengenal profil daripada sasaran, sasaran. ya. Oke. Karena Ibu tadi menyebutkan, apa ya, daripada karakteristik Mm-mm, tersebut yang heterogen yang akan menentukan bagaimana media yang tepat, mm-mm, berarti, kalau yang saya tangkap ya Bu, semisal, apa ya, sasaran yang muda dan juga yang sudah sepuh tentu berarti beda ya berbeda. Bu? Oke, Kita medianya, berbeda memberikan apa namanya media, medianya, strategi menyuluh, ya mhm, metode menyuluh itu pasti akan berbeda, berbeda. Oleh karena itu perlu kenal mhm. karakteristik Daripada sasaran sasarannya, penyuluhan. oke, Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh. baik. Wah, Sobat Sirip, baru juga permulaan sudah sangat menarik ya informasi dari narasumber kita. Nah, saya ingin mengingatkan kepada Sobat Sirip yang sudah menonton, nah nanti akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Nah, bagi Sobat Sirip yang ingin bertanya silahkan isi di kolom komentarnya, nanti ketika Q&A di sesi 4 nanti akan kami bacakan ya. Kita lanjut nih, Bu. Oke. Nah, berarti ketika kita sudah mengetahui profil daripada sasarannya, berarti kita, mempersiapkan materinya, Hmm. seperti itu, Bu. Nah, bagaimana sih, Bu, cara kita atau mungkin di sini, menonton para taruna-taruni penyuluhan perikanan ya, kemudian, para penyuluh perikanan yang ada, di Indonesia juga gitu. Bagaimana cara menentukan materi sebelum melakukan, aksi penyuluhan, sehingga materi itu relevan gitu dengan kebutuhan sasaran gitu, Bu? Ya, jadi cara menentukan materi ya, Mhm, itu kita harus oke. mengidentifikasi dulu kebutuhan sasaran tadi ya. Butuhnya apa sih? Oke. Caranya bagaimana? Caranya kita lakukan survei ya, Mmm, datang ke wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi penyuluhan ya. Kita datang ke sana, kita survei, kita lakukan wawancara, kita tanya ya, mmm, butuh materi apa mereka oke. ya. Nah, pertama itu harus melakukan identifikasi Kepada sasaran, kepada sasaran. kebutuhannya seperti apa? Oke. Kebutuhannya apa? Apakah mungkin sasaran itu ada di lingkungan budidaya Mhm, misalnya ya, oke. lingkungan budidaya, budidaya air tawar. Butuhnya apa gitu ya? Apakah dari sisi materi apa namanya pembenihannya atau pembesarannya atau pemasarannya ya atau olahan ya. Olahannya. Kita tanya dulu kebutuhannya apa ya. Kepada Nah, Poklasar gitu? kepada Poklasar Mmm, atau kepada Pokdakan ya kita Pokdakan, tanya melakukan survei atau wawancara baik secara individu oke. maupun secara kelompok butuhnya apa ya. Kemudian setelah tahu kebutuhannya tentunya kita bisa nanti mempersiapkan topiknya, materinya ya. Mmm, Nah, kemudian setelah itu kita juga harus melihat analisis situasi lingkungan mmm, ya. Misalnya butuh apa namanya pembenihan. oke. Nah, apakah di sana sudah tersedia sarana pembenihannya? Apakah sudah ada kolamnya ya? Oke. Apakah sudah ada apa saluran irigasinya? Jadi kita harus yang kedua itu menganalisis situasi Lingkungannya, lingkungan ya. oke. Nah, kemudian setelah tahu nih butuhnya apa ya Mmm, sasaran tersebut. Nah, baru kita menentukan topiknya ya. oke. Topiknya apa yang dibutuhkan? Contohnya pencegahan hama penyakit misalnya. Mmm, Pencegahan hama penyakit pada budidaya ikan air tawar. Nah, kita persiapkan ya untuk membuat materi apa namanya pencegahan hama hama penyakit ya. penyakit, Nah, kita buat apa materinya, kita materinya, susun materinya ya, oke. kita siapkan materinya ya. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin dengan adanya kita, apa ya, datang ke lapangan Hmm, menanyakan kebutuhan, jangan sampai ketika kita atau para penyuluh hmm. datang ke lapangan tidak sesuai dengan Ya, kebutuhan ya, Bu, betul ya? betul. Iya, oke. Nah, dari semua itu ketika, Mhm.
materi sudah diketahui apa yang Mhm, dibutuhkan daripada sasarannya gitu, mhm. berarti yang wajib dipersiapkan itu nanti sebelum aksi penyuluhan tuh apa aja sih, Bu? Ya sebelum aksi penyuluhan setelah tahu ya materi, itu setelah tahu materi, kemudian, kondisi sasaran, kondisi lingkungan Iya. gitu ya. Nah kita, menentukan menentukan materi. Menentukan materi itu, biasanya seorang penyuluh itu punya dokumen ya, Mmm, punya dokumen yang harus, punya yaitu lembar persiapan menyuluh. lembar Ya, persiapan namanya menyuluh. dokumen penyuluh ya, yang memang dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan penyuluhan ya. Oke. Lembar persiapan menyuluh. Di situ, berisi dokumen itu, rencana penyuluhan ya, di Mmm, dalamnya juga ada topiknya apa atau materi apa, kemudian tujuannya apa, kemudian metode yang digunakan apa, oke media yang digunakan apa, oke. sampai kepada rincian kita melaksanakan aksi menyuluh, ada Oke. rinciannya di dalamnya. Sampai terakhir itu ada evaluasi. Oh, Iya, kita juga harus bisa menyiapkan mengevaluasi evaluasinya. ya. Dalam artian kita menyiapkan evaluasi apakah materi penyuluhan yang kita sampaikan itu Mhm. dapat diterima atau diadopsi ya, oleh sasaran atau tidak. Oke, Jadi itu lembar persiapan menyuluh menyuluh. ya, salah satu dokumen yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh ya, sebagai, persiapan penyuluhan di Sebelum aksi lapangan penyuluhan ya. gitu ya, Bu. Oke. Berarti, LPM ini bisa dibilang senjata ya, Bu, ya untuk para Senjata, penyuluh. ya bolehlah, Iya kan, Bu? heeh, Karena kalau mhm, misalnya belum menyiapkan mhm, LPM mungkin tidak tahu gitu bagaimana nanti di lapangan iya gitu, iya tidak iya, ujug-ujug datang ke lapangan berarti betul ya para betul, penyuluh itu. Wah, oke, Bu. Nah, tapi ketika nanti, para penyuluh datang ke lapangan apakah ada, Bu, tips atau trik gitu mhm dari Ibu, mhm sepengalaman Ibu yang sudah, apa ya, banyak banget ya, Bu, ya mhm pengalamannya gitu, Bu. Nah, apa poin penting yang harus dimiliki, di LPM tersebut supaya ketika nanti sasaran mhm itu tidak jenuh ataupun tidak mhm, bosan, Bu, mendengar materi para iya. penyuluh tersebut? Ya poin pentingnya adalah dalam menyusun materi, penggunaan bahasa Oke. ya. Jadi penggunaan bahasa itu harus jelas dan sederhana. Mmm, Disesuaikan dengan, tingkat pendidikan sasaran ya. oke. Jadi hindari, bahasa-bahasa teknis Oh, yang tidak familiar, itu hindari ya. Jadi kita oke. harus sesuaikan dengan kondisi sasaran ya. Bahasanya kalau bisa kita pakai bahasa lokal supaya lebih akrab Bahasa lagi, daerah. bahasa daerah Oke ya, oke. itu yang pertama ya. Yang berikutnya adalah materi itu harus relevan tadi. Mmm, Harus relevan dengan dalam artian kebutuhan. dengan kebutuhan. Eee, Jadi kita memberikan materi itu jangan tidak berdasarkan kebutuhan. oke Tadi oke. kan contohnya sudah ada ya, kita identifikasi kebutuhan, sasaran dulu. Jadi materi itu harus relevan dan dibutuhkan oleh sasaran, ya. Oke. Kemudian nanti dalam menyampaikan itu harus interaktif, ya, Mmm, dua arah dua ini? arah, Iya, ada ya. feedback-nya ya, Bu, ya? Ada feedback, harus Mhm. juga disertai oleh, alat bantu misalnya, audiovisual ya, Oke. foto-foto, gambar-gambar, Oh, atau iya. mungkin video Oke ya oke. supaya lebih, Menarik? memperjelas Oh, ya, memperjelas. supaya lebih menarik, supaya Mhm. lebih memperjelas, supaya sasaran itu, cepat untuk, mengadopsi ya Mmm, materi yang disampaikan oleh penyuluh ya. penyuluhnya. Jadi harus harus ada seperti itu. Jadi alat bantu itu harus harus, wajib ya, Oke. harus wajib ada, interaktif. Kemudian disertai harus ada guyonan-guyonan gitu ya, Ada ada humor-humornya. humor, itu harus Oke. seperti itu ya. Karena tadi masyarakat kita itu heterogen itu, nggak bisa Iya. disamakan seperti misalnya kita memberikan atau mengajar ke mahasiswa, dia Mmm, kan homogen, iya. sama semuanya, Mhm. atau ke, SLA ya, Iya. siswa Tingkat SLA, pendidikannya tingkat sama, pendidikannya ya sama. Kalau setara kan ya? tingkat pendidikannya Berbeda-beda? berbeda ya, jadi Oke. harus, semenarik mungkin ya, Mhm. interaktif, Oke. ada hiburannya. Kemudian salah satu trik lagi kita bisa, memberikan informasi, berdasarkan belajar berdasarkan pengalaman mereka.
Oke. gitu ya. Jadi kita gali pengalaman-pengalaman masyarakat, Dipancing ya, Bu? dipancing Mhm. ya, sehingga itu nanti adanya Dua arah, dua arah, feedback, oke. adanya partisipasi aktif Mhm. antara Sasaran, sasaran dengan penyuluh penyuluh. sebagai pemberi informasi Oke. ya. Wah. Nah, kemudian yang lebih penting, Mhm. kita memberikan penyuluhan jangan selesai sampai di situ saja. Mmm. Harus ada keberlanjutan, Continue. continue, harus ada tindak lanjut. Sehingga Oke. kita harus datang lagi ke tempat itu untuk melihat apakah materi yang disampaikan itu bisa diterapkan, bisa dijalankan, Oke. gitu ya. Mhm. Jadi harus ada keberlanjutan. Jadi poin-poinnya itu yang memang harus dipersiapkan ya oleh seorang penyuluh pada saat akan memberikan informasi kepada masyarakat. Wah, oke Bu, menarik sekali. Berarti untuk para taruna-taruni Politeknik Aliusaha Hmm. Perikanan, khususnya program studi penyuluhan perikanan yang, lagi praktik lapang, 1 maupun, praktik lapang 2 ataupun sedang melakukan praktik akhir, tentunya ini merupakan materi yang, penting Ya, sekali ya Bu ya, betul. karena memang ini akan berguna ketika di lapangan. Nah, seringkali kan Bu ketika melakukan aksi Hmm. penyuluhan gitu kan Bu, dari sasaran yang heterogen Hmm. tersebut gitu, kan, apa ya, dari sifat sasaran itu berbeda-beda ya Bu. Ya, Ada ya, yang, terbuka, ya, ada yang ya. tertutup gitu ya Hmm. Bu. Nah, bagaimana sih Bu caranya Hmm. agar ketika nanti, di lapangan Hmm. nih, baik, dari tarun-taruni maupun para penyuluh itu sasaran bisa terbuka dan Ya. juga nyaman ketika Hmm. kita, melakukan penyuluhan gitu, Ya, Bu. ya, ya. Ya, jadi menyuluh itu adalah pendidikan non formal ya. Oke. Jadi pada saat kita akan memberikan informasi ya, tentunya kita harus dekat dulu ya, dekat dulu dengan masyarakat. Kita kenal dulu dengan sasarannya ya. Pertama misalnya perkenalan dulu ya, Mmm. kita tahu dulu, ngobrol-ngobrol dulu pada saat akan melakukan kegiatan penyuluhan ya. Kemudian pada saat akan memulai kita bisa memberikan suasana belajar ya, suasana belajar intinya, dan masyarakat pun harus belajar, namanya belajar ya. Meskipun pendidikan non formal tapi ya itu belajar. Jadi kita harus memberikan suasana pembelajaran. Ya itu kan tempatnya itu kan ditentukan oleh sasaran. Iya. Apakah di ruang pertemuan Oke. ataukah langsung di lokasi Usahanya, usahanya ya, oke oke. atau di mana saja. Jadi Mmm, kita menyesuaikan. menyesuaikan ya, Mhm. mengikuti kebutuhan dari sasaran. Oke. Ya, kita kenali dulu, Mhm. kita buat suasana pembelajaran yang kondusif dulu Senyaman ya, mungkin ya, Bu? senyaman Mhm. mungkin, ice breaking dulu, Oke. perkenalan dulu, Oke. mungkin ada semacam games ya, apalah Mmm, yang memang bisa memberikan suasana sasaran nyaman, itu cair nyaman, gitu ya, Bu? cair ya. Mhm. Nah, baru kita memberikan materi ya. Dalam Materi. pemberian materi pun kita bukan sebagai guru ya, Oke. tetapi kita bisa sharing, bisa diskusi Iya ya, iya. bisa tadi yang saya sampaikan sebelumnya berdasarkan pengalaman mereka ya, Mhm. sehingga di situ ada partisipasi aktif ya, untuk bisa memberikan pemahaman dan tujuan yang ingin kita capai dari materi yang kita sampaikan itu bisa tercapai Oke. ya. Jadi ada beda ya, ada beda pemberian informasi kepada pendidikan formal dan non formal ya. Biasanya kita sambil diskusi ya. Misalnya tempat duduk juga kita atur senyaman mungkin ya, tidak Mmm, seperti misalnya seperti kelas belajar di kaku kalau di kelas kelas gitu ya, Bu, ya. ya? Nah, itu disesuaikan saja dengan kondisi dan situasi masyarakat yang ada ya. Jadi dibuat cair, modelnya diskusi ya, partisipasi aktif ya. Kita tidak menggurui gitu kan. Seperti itu. Ya. Oke, baik, Bu.
Nah, saya ingatkan kembali kepada Sobat Sirip, jangan lupa jika ada pertanyaan jangan lupa, tulis di kolom komentar ya, nanti akan dibacakan setelah sesi Q&A. Nah, Ibu, karena penyuluhan ini, penyuluh perikanan sering dikatakan sebagai jembatan, Hmm. Bu. Jadi, jembatan, daripada sasaran dan juga, materi gitu atau informasi yang akan, disampaikan. Nah, sebenarnya peran utama dari penyuluh itu apa sih, Bu, untuk sasaran itu sendiri? Ya, peran seorang penyuluh ya, peran seorang penyuluh kan yang pertama adalah pemberi informasi ya, pemberi informasi. Jadi seorang penyuluh itu harus pandai memainkan peran Oke. ya. Karena tadi karakteristik yang sasaran yang Heterogen. heterogen itu ya, pada saat misalnya bertemu dengan pelaku usaha yang sudah usianya lanjut ya, Mhm. bagaimana peran Mmm, yang harus dimainkan oke. ya. Kemudian pada saat nanti bertemu dengan eh, apa putra-putrinya misalnya ya, Oh, Karang yang lebih Taruna muda yang lebih muda sasarannya ya. gitu ya, Bu? Mhm. Nah, peran apa yang harus dimainkan oleh seorang penyuluh? Itulah Oke oke. harus pandai memainkan peran. Ya, Seperti jadi ini, Bu, artis, di TV ya, Bu, harus iya, bisa jadi main peran. bisa main peran. Oke. Jadi bisa sebagai pemberi informasi, bisa sebagai apa namanya pendamping, Mhm. mungkin bisa sebagai juga pendidik, Mmm. ya, bisa sebagai instruktur, bisa sebagai mitra. Wah. Itu peran-peran yang memang harus dimainkan oleh seorang penyuluh. Ya, bisa sebagai pengawas. Ya. Jadi banyak peran yang harus dimainkan oleh seorang penyuluh. Ya, tergantung dari siapa sasarannya. Mmm. Ya. Kemudian materi yang disampaikan apa. Kemudian yang ketiga adalah lokasinya di mana. Ya, itu Oke. peran-peran yang memang harus dimainkan oleh seorang penyuluh. Seperti itu. Oke. Hmm. Wah, jadi memang harus, pandai melihat situasi dan kondisi ya, Ya Bu, para betul. penyuluh itu. Baik, Bu. Nah, tentu kita ini misalnya para penyuluh yang masih muda atau juga taruna-taruni Hmm. yang masih, kuliah gitu, Bu, Hmm. menghadapi sasaran yang memang, sudah sepuh gitu, Bu. Nah, bagaimana sih, Bu, tips dari Ibu supaya, para penyuluh ini percaya diri gitu, Bu, menghadapi berbagai macam karakter yang heterogen itu dari sasaran sendiri gitu, Bu? Ya, jadi tipsnya adalah untuk penyuluh-penyuluh muda ya, Mhm. persiapkan diri. Oke. Dalam arti persiapkan diri dari pengetahuannya, keterampilannya ya tentang teknologi atau materi yang akan disampaikan ya. Kan kita punya apa namanya program studi penyuluhan perikanan ya, Oke. yang sudah dididik selama 4 tahun ya, menjadi cikal bakal seorang penyuluh ya. Jadi persiapkan diri dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologinya ya yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian persiapkan diri juga harus mampu melakukan uji coba Mmm. ya. Jadi bukan hanya sekedar teori saja Oke. ya. Harus mampu juga belajar bagaimana menghadapi masyarakat di lapangan ya. Itu harus dipersiapkan diri juga. Kemudian yang harus dipersiapkan juga adalah mental, fisik ya dan karakter. Ya, dan karakter karena yang akan dihadapi itu pelaku usaha, Mmm. pelaku Mhm. utama yang Betul. mungkin pengalamannya itu Sudah sudah lalu melintang ya, Bu, ya? Iya, mumpuni ya, mumpuni. sudah mumpuni, usahanya sudah jalan Mhm. ya. Harus ada percaya diri Oke. ya, harus ada percaya diri. Kemudian jangan menyerah gitu ya. Lakukan saja apa yang terjadi di lapangan. Itu adalah bahagian dari pengalaman ya. Saya yakin saya melihat di Politeknik AUP ya, khususnya di prodi penyuluhan perikanan, persiapan-persiapan, karakter-karakter ya untuk menjadi peran sebagai seorang penyuluh itu sudah disiapkan ya, sudah disiapkan
dalam artian mampu menjalani kegiatan penyuluhan, misalnya contohnya dengan lokasi-lokasi yang memang sulit dijangkau oleh transportasi misalnya Iya. ya, atau mungkin lokasi-lokasi yang sangat jauh ya, ataupun dari karakteristik sasaran yang berbeda-beda tadi. Saya yakin bisa ya, siapapun bisa asal ada niat ya, ada tekad, ada persiapan diri ya untuk bisa memberikan yang terbaik, memberikan penyuluhan. Dan kita harus punya rasa empati di lapangan ya, tidak cuek. Oke. Ya, harus punya rasa empati ya, bagaimana menyelami masyarakat yang ada di lapangan ya, itu rasa-rasa empati kita. Itulah trik-trik untuk penyuluh-penyuluh muda ya. Yang lebih penting adalah sasaran itu biasanya dia itu baru percaya kalau melihat. Oke. Ya, oleh karena itu perlu diuji coba tadi, teknologi-teknologi Dibuktikan. atau inovasi tersebut perlu diuji coba. Kalau bisa punya role model Oh. ya, misalnya untuk kegiatan pembenihan ya, penyuluh juga punya usaha ya, punya usaha. Ya, usaha tersebut bisa dijadikan sebagai role model atau percontohan ya kepada sasaran bahwa materi yang disampaikan itu memang berhasil ya, sudah dijalankan oleh penyuluh Penyuluh. ya. Karena Oke. salah satu filosofi penyuluhan itu kan dia tuh belajar sambil bekerja ya, melihat baru percaya gitu ya. Jadi harus dibuktikan oleh seorang penyuluh-penyuluh muda tersebut. Jadi jangan hanya belajar tentang teori, tetapi harus bisa mampu menguji coba inovasi teknologi ya, sehingga itu bisa dijadikan sebagai tambahan-tambahan inovasi dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas usaha para pelaku usaha dan juga para pelaku dan utama. para pelaku utama ya, seperti itu. Oke Bu, berarti memang bagaimana sasaran itu percaya ya memang harus dibuktikan secara Ya, langsung. Jadi kayak, oh iya ternyata berhasil, makanya mereka mau ya. nanti ya Bu ya. Oke, wah ternyata sudah masuk kita ke sesi tanya jawab nih Bu, Ya, silakan. Q&A. Apakah ada pertanyaan daripada komentar? Oh, tampaknya belum ada nih Bu. Nah, sambil menunggu aja Bu, kita ngobrol-ngobrol Ya. lagi nih Bu ya. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwasanya ketika sasaran yang sangat heterogen itu tentu kita harus mengenal daripada profil sasaran itu sendiri yang nantinya akan menentukan medianya ya Bu ya. Nah, berarti Bu ketika si penyuluh itu belum mengenal lebih jauh dari profil sasarannya, nanti kemungkinan akan salah ya Bu medianya. Jangan sampai kalau misalnya sepuh nanti dikasih media yang kurang cocok atau tidak cocok bahkan ya Bu ya. Betul. Apakah ada pengalaman tersendiri Bu dari cerita para penyuluh gitu Bu Ya. kepada Ibu? Jadi media itu sangat menentukan terhadap tingkat penerapan inovasi ya. Oke. Jadi media itu bisa penggolongannya adalah ada media tercetak, ada media terdengar, dan ada media tertayang. Ya. Jadi kalau untuk media tercetak, contohnya misalnya brosur, ya, folder seperti itu ya, leaflet ya, itu bisa kita berikan kepada sasaran penyuluhan berdasarkan pendekatan individu dan kelompok. Ya, kita bisa langsung berikan supaya materi yang untuk memperjelas materi yang kita sampaikan. Ya. Nah, kemudian kalau bisa juga menggunakan video. Ya, menggunakan video, bisa menggunakan juga radio ya, untuk massal ya. Mungkin yang lebih luas yang ya Bu lebih kalau luas radio. lagi ya. Kita pernah punya radio ya. Itu ke masyarakat yang lebih luas. Jadi penentuan media pun sangat menentukan kepada sasaran yang memang dijadikan sebagai sasaran penyuluhan kita. Ya. Baik.
Wah, ternyata sudah bergabung Bu. Di sini ada Ibu Yeni, Ibu Nayu, kemudian Ibu Kamsia, Ibu Ami, Ibu Pak Alpi dan juga Ibu Sari. Halo Bapak Ibu, selamat datang di Sirip Santuy. Ibu sedang menonton nampaknya Ibu. Wah, Masya Allah sendiri sekali ya Bu ya. Oke Bu, berarti memang kita ini para penyuluh ini harus pandai ya Bu ya, melihat profil daripada sasarannya supaya jangan sampai salah gitu Bu Yu, Betul, betul. memberikan, Hmm, materi, ya, ya. kemudian medianya ya Bu Mhm. ya. Oke, baik Bu. Nah di sini tuh belum ada juga Bu pertanyaan, tapi mungkin, bisa sharing-sharing lagi ya Bu ya. Hmm. Nah tadi, eee, Ibu menjelaskan ketika, menjadi seorang penyuluh harus percaya diri, Hmm. mempersiapkan, apa ya, segala sesuatunya sebelum melakukan aksi penyuluhan. Nah kadang Bu, seseorang itu Bu, sudah apa ya, sudah menyiapkan materi sedemikian, mungkin gitu Bu, se apa ya Bu, serapi mungkin tapi ketika di lapangan nih Bu, manusiawi ya Bu, tiba-tiba blank ya Bu, atau tiba-tiba, tidak sesuai dengan rencana, itu bagaimana Bu cara kita, atau nanti, para, taruna-taruni maupun para penyuluh perikanan untuk tetap stabil Bu? Jangan sampai, udah nge-blank tapi kita ya udah nge-freeze gemeter di tempat gitu Bu, bagaimana Bu? Iya, itu sudah biasa ya Oke biasanya, Bu. bertemu dengan orang banyak, tiba-tiba blank, hilang Iya, semua iya ya. Bu. Nah, oleh karena itu perlu kita, apa namanya, mengenal lingkungannya dulu tadi ya, Mmm, mengenal lingkungannya dulu, lingkungan atau tempat, apa, lokasi menyuluh, mhm, kemudian mengenal sasarannya sasarannya, ya, oke, kita ngobrol-ngobrol dulu. oke. Jadi diajak santai saja. Ya, Oke diajak oke Bu. santai saja, seperti mengobrol begitu ya, Mmm, seperti diskusi, seperti kita istilahnya kita bertamu datang, kita ngobrol, tapi dalam obrolan itu ada, materi yang berkualitas, yang ah, bisa memberikan inovasi dan memberikan, dampak yang positif terhadap sasaran penyuluhan kita, ya. oke. Itu saya kira. Yang penting tadi, siapkan ya, siapkan materi ya, Mmm, siapkan materi, pahami materi yang akan kita sampaikan ya, disiapkan, dipahami ya, kemudian insya Allah kita akan, menyampaikannya, secara secara baik dan dapat diterima oleh, masyarakat. oke. Nah Ibu, mungkin pertanyaan terakhir nih Mhm, Bu ya, karena tadi Ibu juga sempat membahas bagaimana kita, apa ya, menjadi seorang penyuluh itu, tentunya, harus, pandai mengerti bagaimana di lapangan nih Bu ya. Kadang kan para penyuluh itu, apa ya, istilahnya kita, kebingungan untuk tadi kan Ibu sempat membahas evaluasi gitu. Nah, itu sebenarnya Bu, pentingnya dari evaluasi penyuluhan perikanan tadi kata Ibu harus continue atau harus berkelanjutan. Nah itu bagaimana Bu maksudnya? ya. Pentingnya evaluasi itu adalah untuk, yang pertama ya, untuk mengetahui ya apakah, materi yang disampaikan oleh kita ini bisa diterima atau tidak Oke. ya, diterima atau tidak. Evaluasi itu bisa macam-macam. Evaluasi itu bisa pada saat awal kita, apa, melaksanakan, penyuluhan, Mmm. kita bertanya dulu ya, Oh, sampai sejauh mana materi yang akan kita sampaikan itu sudah difahami. oke. Ya, istilahnya pretest ya, kita Pretest. memberikan pretest dulu. Sampai sejauh mana supaya nanti jangan sampai materi yang sudah dipahami kita sampaikan berulang-ulang Mmm, ya. Itu adalah salah satu, trik untuk kita, memberikan materi yang sudah difahami ya. Jadi kita kita tidak sampaikan lagi ya. Kemudian evaluasi pada saat, berjalannya menyuluh mmm. ya. Jadi kita jangan langsung memberikan penyuluhan saja di tengah-tengah pemberian materi, Ada kita juga? ada juga kita evaluasi pertanyaan Oke. gitu ya.
untuk memancing apakah masih perhatian, ya selain Masih memancing masih fokus. fokus ataupun Oke. materi yang disampaikan itu diterima gitu ya, kita Hmm, berikan pertanyaan ya. oke. Itu pada saat proses. Nah, Jadi pada dua saat arah ya, Bu? ya dua arah, interaktif tadi. Nah, Interaktif. kemudian pada saat akhir Mm. ya harus juga Ada ya, juga ada juga evaluasinya. pada saat akhir ya, secara keseluruhan evaluasi akhir itu bisa kita mengevaluasi tentang materi, bisa juga mengevaluasi tentang pelaksanaan Oke. ya. Jadi ada dua itu kalau kalau yang terakhir itu. Pelaksanaan materi berarti materi yang disampaikan pada saat itu kita evaluasi, kita tanyakan kembali dan evaluasi tentang pelaksanaan. Evaluasi tentang pelaksanaan itu kan banyak, bukan hanya materi saja tadi ya. Ya. Mungkin apa namanya ruang pertemuannya, Mm-mm. mungkin alat bahannya, alat bantu mengajar, menyuluhnya, ya. Mungkin juga apa namanya sarana prasarana yang ada. Nah itu kita evaluasi juga. Oke. Nah, kemudian selang beberapa waktu kita bisa hadir kembali ke Hmm, lokasi itu untuk bisa mengetahui apakah materi yang disampaikan oleh kita itu diadopsi atau diterapkan atau tidak. Oh, jadi ada penyuluhan Ada lanjutannya. penyuluhan Oke. lanjutannya sambil melihat kembali. Hmm, Misalnya, oh tadi tentang pencegahan hama penyakit. Oh ternyata mereka melakukan oke. ya pencegahan hama penyakit. Atau mungkin tentang pemijahan buatan yang biasanya dilakukan pemijahan secara tradisional. Mm-mm. Ternyata setelah dilakukan penyuluhan tentang pemijahan buatan, pada saat beberapa waktu kita datang lagi, sasaran melakukan Oke. apa pembenihan dengan Pembenihan pemijahan pemijahan buatan. buatan tersebut. Nah, itu adalah kegunaan atau fungsi-fungsi Dari evaluasi evaluasi. penyuluhan, Oke, ya jadi di seperti itu. awal ada, di Nah, pertengahan, dan juga di di akhir. akhir, Oke. ya kalau memang kita mau mengevaluasi itu lebih banyak lagi. Ada evaluasi lanjutan lagi, Hmm, mungkin ada evaluasi dampak lagi, bagaimana oke. berdampak kepada kelompok yang lain, Mm-mm. ya. Apakah kelompok yang lain itu bisa terdifusi dari materi yang kita sampaikan, dari kelompok yang kita sampaikan, itu dampaknya, ya. Seperti itu. Oke, wah menarik Hmm. sekali ya. Ya aduh, tanpa terasa memang waktu kita sudah habis ternyata Hmm. Ibu. Nah sebelum kita tutup, apakah ada closing statement atau istilahnya penutup dari Ibu selaku narasumber hari ini supaya harapannya Sobat Sirip yang lagi nonton, baik itu para penyuluh, kemudian taruna-taruni maupun para audiens yang memang sudah mantau dari tadi, nyimak dari tadi gitu, supaya lebih semangat lagi dalam melakukan, penyuluhan perikanan kepada sasaran, Bu. Ya, dari saya mungkin sebagai penyuluh ya, kita memiliki peranan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi sebagai seorang penyuluh, jangan kehilangan semangat, Mmm, jangan pernah kehilangan motivasi oke. untuk mengabdi sebagai penyuluh. Ya. Jadi apapun yang kita berikan, sekecil apapun yang kita berikan kepada masyarakat, pasti akan berdampak positif terhadap perubahan, ya, terhadap perubahan perilaku masyarakat tersebut. Oleh karena itu, teruslah belajar, teruslah berinovasi, ya, dan berdedikasi ya, sebagai penyuluh, ya, dan semangat, ya, semangat mengabdi sebagai penyuluh. Wah, semangat mengabdi sebagai penyuluh perikanan. Wah, keren sekali ya. Terima kasih banyak Ibu Ani telah berkenan datang dan juga memberikan ilmu hari ini sangat luar biasa. Benar-benar daging semua yang Ibu berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Sirip yang menonton dan juga khususnya juga untuk Ibu. Semoga menjadi amal jariah untuk kedepannya Amin. Ibu. Sehat selalu Ibu. Amin, terima Nah, kasih. oke Bu. Nah, Sobat Sirip, wah sangat banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk Sobat Sirip ke depannya supaya materi penyuluhan yang nanti akan diberikan bisa diserap, bisa diadaptasi, bisa diadopsi oleh para sasaran. Nah, Sobat Sirip,
Saya Sinta Dewi selaku tim Sirip Santuy pamit undur diri. Sobat Sirip jangan khawatir, yang baru bergabung bisa melihat cuplikannya di YouTube Media Penyuluhan Perikanan. Bisa dipantau terus ya Instagram Media Penyuluhan Perikanan juga untuk episode selanjutnya yang lebih menarik tentunya. Oke, saya Sinta Dewi pamit undur diri. Teruslah mengabdi, teruslah menginspirasi. See you next time. Dadah.